Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Thumma idza nawal istibahata. Kemudian apabila seorang berniat diperbolehkan sholat, falahu arba'atu ahwalin. Maka bagi orang tadi itu ada 4 keadaan. Ahaduha, yang pertama dari 4 keadaan itu adalah ayyanuya istibahatal fardi wan nafli ma'an. Seorang berniat diperbolehkannya sholat fardu dan sholat sunnah ma'an, bersama-sama. Fayastabihuhuma, maka dia diperbolehkan melakukan sholat fardu dan sholat sunnah. Walahut tanaffulu qoblal faridoti wa ba'daha, dan dia boleh melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu, wa ba'daha, dan setelah sholat fardu. Jadi yang pertama, dia berniat diperbolehkan sholat fardu dan sholat sunnah secara bersama-sama. Jadi niatnya tayamum tadi itu untuk sholat fardu dan sholat sunnah, maka dia diperbolehkan melakukan sholat fardu dan sholat sunnah. Dan juga diperbolehkan baginya melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Wa fil waqti wa kharijihi, dan pada waktu itu, wa kharijihi, dan di luar waktu itu. Jadi boleh melakukan sholat sunnah pada waktu sholat tersebut dan di luar waktu sholat tersebut. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan ta'yinul faridoti ala rajih, menentukan sholat fardu menurut pendapat yang rajih. Jadi menurut pendapat yang rajih tidak harus menentukan sholat fardu yang akan dikerjakan. Yang penting menyebutkan fardu itu sudah cukup. Wa yakfi niyatul fardi mutlaqan, dan cukup niat fardu mutlaqan secara mutlak. Wa yusalli ayya faridatin sya'a, dan dia boleh melakukan sholat fardu apa saja yang dia mau. Wa inna wa muayyanatan falahu ayyusalliya ghairaha, dan jika seorang berniat muayyanatan, sholat fardu yang ditentukan, misalnya sholat asar, falahu ayyusalliya ghairaha, maka dia boleh sholat selain sholat fardu yang ditentukan. Jadi misalnya dia berniat tayamum untuk melakukan sholat yang dia nadari, kok malah dia gunakan tayamumnya tadi untuk sholat zuhur, maka itu boleh. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, ayyanwiyal faridota, seorang berniat sholat fardu, sawaun kanat ihdal khamsi au manzuratan, sama saja adanya sholat fardu tadi salah satu dari sholat 5 waktu atau sholat yang dinazari. Wala yakhtur lahun nafilatu, dan tidak terlintas di dalam hatinya melakukan sholat sunnah. Fayubahu lahul faridatu, maka diperbolehkan baginya melakukan sholat fardu, li'annahu nawaha, karena dia sudah berniat melakukan sholat fardu. Wa kadzan nafilatu, begitu juga diperbolehkan baginya melakukan sholat sunnah qoblaha, sebelum sholat fardu,
wa ba'daha dan setelah sholat fardu, wa ba'dal waktu dan setelah waktu itu, ala rajih menurut pendapat yang rajih. Kenapa diperbolehkannya tadi? Li'anna nafla tabaun lil faridoti, karena sholat sunnah itu mengikuti sholat fardu. Jadi keadaan yang kedua ini, seorang berniat hanya melakukan sholat fardu saja tanpa menyebut sholat sunnah, maka boleh bagi orang tadi melakukan sholat fardu dan sholat sunnah, baik sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Bahkan dia boleh melakukan sholat sunnah di luar waktu sholat fardu itu. Kenapa diperbolehkannya tadi? Karena sholat sunnah itu mengikuti sholat fardu. Al-halatus salisatu, keadaan yang ketiga, ayyanuyan nafla wahdah, seorang berniat dengan tayamumnya sholat sunnah saja. Fala yastabihul fardho, maka tidak diperbolehkan baginya melakukan sholat fardu. Ala rajih menurut pendapat yang rajih. Jadi kalau seseorang niat tayamumnya itu hanya untuk melakukan sholat sunnah saja, maka dia diperbolehkan melakukan sholat sunnah saja, dan dia tidak diperbolehkan melakukan sholat fardu. Kenapa alasannya? Li'annan nafla tabaun lil fardi, karena sholat sunnah itu mengikuti sholat fardu. Wal fardu matbu'un, dan yang fardu itu diikuti. Fala yasihu ayyakuna tabi'an, maka tidak sah adanya sholat fardu itu mengikuti sholat sunnah. Walam yanwihi, dan sedangkan orang tadi tidak berniat melakukan sholat fardu. Walau nawa, dan seandainya seorang berniat masal mushafi, seorang yang bertayamum itu berniat menyentuh mushaf. Awil junubu, atau orang junub berniat iktikaf. Fahuwa kaniyatin nafli, maka adapun niatnya orang yang bertayamum tadi itu seperti niat sholat sunnah. Fala yastabihul fardho, maka dia tidak diperbolehkan melakukan sholat fardu alal madhab menurut madhab. Wa yastabihu manawa ala sahih, dan diperbolehkan baginya melakukan apa yang dia niatkan menurut pendapat yang sahih. Walau nawat tayammuma li sholatil janazati fahuwa katayammumi lin nafli ala sahih, dan seandainya seorang berniat sholat jenazah, seorang berniat dengan tayamumnya untuk sholat jenazah, fahuwa katayammumi lin nafli, maka adapun orang yang bertayamumnya tadi untuk sholat jenazah, maka niatnya tadi itu seperti tayamum untuk sholat sunnah ala sahih menurut pendapat yang sahih. Li'annaha, kenapa? Karena sholat jenazah wa in ta'ayyanat, meskipun sholat jenazah itu wajib alaihi atasnya, wajib ketika dia sendiri, fahiyakan nawafili, maka adapun sholat sunnah itu seperti, maka adapun sholat jenazah itu seperti sholat sunnah. Min haitsu, dari sisi kesunahannya tadi, dari sisi innaha ghairu mutawajjihatin, sesungguhnya sholat jenazah itu tidak diarahkan alaihi kepada orang tadi biainihi dengan
zatnya orang tadi. Jadi sholat jenazah tidak diarahkan kepada dia secara tertentu. Ala tahu, apakah kamu tidak melihat annaha bahwasanya sholat jenazah itu taskutu, gugur kewajibannya, bi fi'li ghairihi, dengan sebab dilakukan oleh orang lain. Al-halatu rabi'atu, keadaan yang keempat, ayyan wiyas sholata faqat, seorang berniat melakukan sholat saja. Fahuwa kaman nawan nafla ala rajih, maka niatnya tadi seperti orang yang berniat melakukan sholat sunnah ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Wallahu a'lam. Nah, ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.